Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian, pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan baik hari ini, mari kita awali bersama majelis ilmu kita dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kalimat yang baik ini Allah berikan keberkahan atas waktu kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang kita beri judul, yaitu peningkatan dakwah Rasulullah SAW saat bulan Ramadan. Nah, pada tema ini beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang dakwah pasca turunnya Al-Quran yang terjadi bulan Ramadan. Lalu kemudian bagaimana Rasulullah dan para sahabat menjaga eksistensi Islam di Madinah, dan apa peristiwa juga di bulan Ramadan. Lalu kemudian bagaimana Rasulullah dan para sahabat yang mengabarkan dakwah Islam yang ada di kota Mekah. Dan kemudian bagaimana perluasan dakwah Islam yang terus terjadi setelah itu. Dan berikutnya adalah bagian akhir, kita akan bahas tentang Ramadan dan proklamasi Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari coba kita bahas satu persatu bagaimana peningkatan dakwah Rasul yang terjadi di saat bulan Ramadan ini. Yang pertama, inilah gambaran kota Mekah sebelum masa kenabian. Waktu itu banyak sekali bagaimana kondisi masyarakat yang tidak mengindahkan nilai-nilai ilahiyah, dan Rasulullah menyaksikan semua itu. Tapi Rasulullah di hatinya tidak ingin apa yang disaksikan tadi itu akan merusak pada pikirannya. Maka bagaimana kemudian perilaku masyarakat kota Makkah ketika itu membuat Rasulullah menjauhkan diri dari kondisi kota Makkah tadi. Lalu kemudian beliau bertahanut, uzlah, naik ke Gua Hiro. Berapa kali beliau dari rumahnya berangkat ke Gua Hiro untuk tahanut di sana. Ya, apa itu tahanut? Dan di sana beliau merenung sendirian. Beliau tahu Ka'bah yang ada di kota Mekah itu adalah peninggalan dari Nabi Ibrahim. Tapi beliau tahu yang dilakukan oleh orang Mekah ketika itu, tawafnya, ibadahnya, segala macam yang ada di sekitar Mekah, beliau yakin bukan kayak gitu ibadahnya Nabi Ibrahim. Dan beliau rindu betul, ingin tahu seperti apa sih dakwahnya Nabi Ibrahim. Inilah yang membuat beliau sering uzlah, sering menyendiri di Gua Hiro ini. Kadang 2 hari, kadang 3 hari, bahkan lebih dari itu beliau berada di Gua Hiro ini, berharap ada petunjuk yang akan turun. Dan ternyata saat berkhalwat di Gua Hiro tadi, inilah kemudian Allah takdirkan beliau menjadi Rasulnya, sebagai utusannya, yang ditandai dengan turunnya malaikat Jibril pada Rasulullah di Gua Hiro tadi. Dan istilah kemudian di bulan Ramadan itu 5 ayat pertama turun, ya, yang kita kenal dengan surat Al-Alaq, ya, itulah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah ayat-ayat ini turun, apakah Rasulullah kemudian diam saja dengan adanya ayat-ayat ini? Tidak, ya. Beliau tahu ada tugas yang diembannya dengan turunnya ayat ini. Maka itulah kemudian beliau segera, pasca turunnya ayat Al-Quran yang terjadi bulan Ramadan itu, beliau segera berdakwah kepada orang-orang terdekatnya, keluarganya, kenalannya, sahabat-sahabat dekatnya. Beliau dakwahi. Beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa nilai la ilaha illallah, tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa saja orang-orang terdekat
yang beliau dakwahi tentu saja yang utama adalah istrinya beliau, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu an, ya. Dan juga orang-orang terdekatnya. Inilah kemudian orang-orang terdekat Rasulullah inilah yang Rasulullah sebut dengan para sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa saja mereka? Ini hadisnya dari Abdurrahman bin Auf berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Ya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, sekarang kita lihat, ini semua adalah teman-teman dekat Rasulullah, sahabat-sahabat dekat Rasulullah. Ya. Coba kita ulang tadi, siapa saja pertama? Abu Bakar. Ini sahabat yang sangat dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Ya. Bahkan beliau dibilang soulmate-nya Rasulullah lah Abu Bakar ini. Ya. Termasuk yang pertama kali beliau dakwahi tentang Islam ini. Ya. Kemudian Umar bin Khattab. Nah, ini agak belakangan masuk Islamnya, tapi masih tetap di fase Mekah masuk Islamnya beliau. Lalu kemudian adalah Utsman bin Affan, ya. Ali bin Abi Thalib yang beliau dakwahi juga. Ali ini dekat sekali dengan Rasulullah karena Ali ini tinggal di rumah Rasulullah sejak Ali masih kecil. Ya. Yang kelima adalah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an. Yang keenam adalah Zubair bin Awam radhiyallahu an. Ya. Yang ketujuh adalah tadi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Yang kedelapan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dan yang kesembilan adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, dan yang 10 adalah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. Nah, kita perhatikan di sini. Rasulullah pertama kali yang diajak tadi adalah keluarga dekatnya, yaitu Khadijah binti Khuwailid, istri beliau, dan juga Ali bin Abi Thalib. Setelah itu beliau ajak dakwah kepada sahabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan dari Abu Bakar inilah beliau kemudian mengajak para sahabat-sahabat dekatnya untuk juga mengenal Islam. Ya. Siapa saja yang diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq ini? Beliau mengajak Utsman bin Affan. Setelah itu beliau ajak lagi Talha bin Ubaidillah. Beliau ajak juga Az-Zubair bin Awam. Lalu beliau ajak juga Abdurrahman bin Auf. Lalu beliau ajak juga Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dia juga ajak untuk mengenal Islam Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu luar biasa. Abu Bakar setelah itu mengajak teman-teman dekatnya ini. Berapa orang yang beliau ajak dari sahabat utama ini? Padahal satu orang yang diajak saja itu pahalanya sudah sangat luar biasa. Ya. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, ya, dalam hadisnya nanti kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Kalau Umar gimana masuk Islamnya? Umar juga masuk Islamnya karena Al-Quran. Ya. Jadi dikisahkan Umar ketika itu suatu siang, Umar ini orangnya keras sekali, ya. Tapi suatu siang dia melihat ada kondisi yang sudah tidak kondusif di tanah Mekah. Ada perpecahan antara orang-orang yang masih di agama lama dan orang-orang para pengikut Rasulullah ini. Maka beliau berkeputusan untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan cara menghabisi Rasulullah. Ya. Namun tatkala beliau berangkat dari rumahnya untuk menghabisi Rasulullah, rupanya kemudian beliau ditemui oleh salah seorang temannya juga, mengabarkan, buat apa jauh-jauh mencari Rasulullah? Toh keluarga dekatmu sendiri sudah masuk Islam, sudah meninggalkan agama nenek moyangmu. Adalah kemudian Umar bin Khattab berbelok ke rumah adiknya, yaitu Fatimah binti Khattab. Dan setelah kemudian biiznillah, ya, rupanya di dalam rumah tadi sedang ada ta'lim, sedang ada pembelajaran tentang Islam yang diajarkan oleh Khabbab bin Arats kepada Fatimah bin Khattab dengan suaminya Sa'id bin Zaid tadi. Dan mereka membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Dan rupanya Al-Quran itu yang didengar oleh Umar bin Khattab. Dan inilah kemudian Umar yang luar biasa keras hatinya, akhirnya dengan baca Al-Quran tadi beliau dilembutkan oleh Allah hatinya, sehingga beliau kemudian masuk Islam. Ya. Nah, inilah. Jadi lewat kisah ini bagaimana Rasulullah berdakwah pada orang terdekatnya, lalu orang terdekatnya berdakwah pada orang terdekatnya lagi. Itu yang luar biasa sekali terjadi di bulan Ramadan itu. Ya. Nah, ini bagaimana Rasulullah menyampaikan pada Ali tentang luar biasanya orang berdakwah. Ya Ali, la yahdiyallahu ala yadayka rajulan khairul laka mimman tala'at 'alaihi syams. Rawahul Hakim fil Mustadrak, ya.
Rasul bersabda, wahai Ali, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunjuki seseorang dengan usaha dakwah tanganmu, maka itu lebih utama bagimu daripada tempat manapun yang matahari terbit di atasnya. Maknanya ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Ya. Abu Bakar tadi berapa orang sahabat yang beliau ajak dari sini. Luar biasa sekali ya. Nah, setelah Islam mulai berkembang di Mekah, tapi ternyata suasananya kurang kondusif, maka 13 tahun Rasulullah dakwah di Mekah. Akhirnya ketika suasana makin berbahaya untuk menjalankan Islam di kota Mekah, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berangkat ke Madinah, berhijrah ke Madinah. Ya. Setelah sebelumnya Rasulullah minta juga para sahabat berangkat ke Habasyah, dan kemudian kesempatan berikutnya Rasulullah minta mereka berangkat ke Madinah. Ya. Nah, disinilah kemudian para sahabat berduyun-duyun berangkat ke Madinah supaya mereka bisa menjalankan Islam dengan lebih baik di sana. Perjalanan yang sangat luar biasa sulitnya dari Mekah menuju Madinah. Sampai saatnya pun kemudian Rasulullah juga ikut berangkat ke Madinah, ditemani oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, disinilah kita ingin lihat bagaimana kemudian Rasulullah menjaga eksistensi Islam di Madinah yang ketika itu sudah terbentuk luar biasa kokoh. Ini gambaran dari Masjid Nabawi di saat awal. Di jauh ke belakang sana kita lihat ada Gunung Uhud yang sampai saat ini berdiri kokoh. Nah, rupanya orang-orang musyrikin Mekah tidak ingin agar Islam di Madinah ini terus berkembang, karena akan menjadi ancaman juga buat mereka. Dan Rasulullah pun ingin bisa membalas bagaimana kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Mekah tadi. Maka ketika Rasulullah mendengar ada kafilah dari orang Mekah yang lewat di dekat Madinah, maka Rasul mengutus para sahabat untuk bisa mencegat kafilah tadi. Namun ternyata Allah memberikan ketentuan, kafilah yang dicegat tadi selamat, bisa terus melenggang ke Mekah. Tapi yang datang dari Mekah adalah pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar. Nah, setelah kemudian kita kenal ada peperangan yang dahsyat, peperangan besar, yaitu di Badar. Ya. Di Badar inilah terjadi peperangan yang luar biasa. Ini kota Madinah, di sini kota Mekah. Ya. Jarak dari Mekah ke Badar sudah 300 km, sedangkan dari Madinah ke Mekah, dari Madinah ke Badar sekitar 100 km. Setelah kemudian perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah atau 624 Masehi. Ya. Sekali lagi, ini tahun pertama kali mereka berpuasa. Tapi di tahun pertama ini, di hari ke-17-nya, Allah sudah menguji kaum muslimin dengan ujian yang luar biasa. Tadinya mereka ingin berhadapan dengan kabilah dagang yang lebih ringan, lebih enteng berhadapannya. Tapi ternyata Allah takdirkan mereka berhadapan dengan pasukan musuh yang jumlahnya 3 kali lipat dari mereka. Ya. Inilah kemudian terjadi peperangan Badar pada tanggal 17 Ramadan tadi. Luar biasa, kaum muslimin 315 orang, sementara 3 kali lipat dari kaum muslimin, yaitu kaum musyrikin Mekah, datang dengan kuota yang luar biasa. Pemuka mereka datang ke sana dengan segenap kekuatan yang mereka bawa dari kota Mekah. Mereka yakin betul mereka akan bisa menang nanti di tanah Madinah ini. Nah, dalam kondisi yang cukup gawat mempertahankan eksistensi Islam yang baru berdiri ini, inilah Rasulullah berdoa di padang Badar, sebuah doa yang sangat luar biasa. Dengan sepenuh hati beliau sampaikan doa ini, berharap betul Allah mengabulkan doa ini. Ini artinya, ya Allah Azza wa Jalla, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah Azza wa Jalla, berikanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah Azza wa Jalla, jika engkau membinasakan pasukan Islam ini, maka tidak akan ada yang beribadah kepadamu di muka bumi setelah ini. Hadis riwayat Muslim. InsyaAllah. Luar biasa, Rasulullah angkat tangan tinggi sekali membaca doa ini, berulang-ulang beliau baca doa ini. Dan ternyata doa Rasulullah di saat perang Badar ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban Allah Subhanahu wa taala atas doa Rasulullah SAW. Ya. Kita bisa lihat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Istasta'isuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ya. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, pada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu
sungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berduyun-duyun. Ya, surah Al-Anfal surat ke-8 ayat 9. Inilah jawaban yang Allah berikan atas doa Rasulullah, atas kesungguhan kaum muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding kaum musyrikin. Allah bantu mereka dengan, bahasanya di sini adalah bi'alfi minal malaikati murdifin, dengan datangnya 1000 malaikat yang berduyun-duyun dan kemudian membantu kemenangan kaum muslimin ketika itu. Ya. Ini peristiwa besar di bulan Ramadan yang kedua. Ya, setelah tadi yang pertama turunnya Al-Quran, kemudian inilah saat Rasulullah menjaga institusi Islam di Madinah, yang populer disebut dengan saat perang Badar. Ya. Ya. Nah, kemudian setelah Islam makin kokoh di Madinah, Islam makin kuat berkembang di seantero Madinah, dan kemudian mereka berharap kaum muslimin yang tadinya berangkat dari Mekah ke Madinah ingin bisa kembali lagi ke Mekah, tempat kelahiran mereka, tanah mereka dibesarkan di sana. Inilah kemudian ada peristiwa besar kembali pada 20 Ramadan tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi, ya, ketika Rasulullah berangkat dengan 10.000 kaum muslimin menuju kota Mekah, dan kemudian sedikit terjadi pertempuran di sana, tapi kemudian berhasil kota Mekah dikuasai. Nah, kemudian di sanalah turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama. Sebab itu janganlah kamu takut pada Allah dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu jadi agamamu. Ya. Surah Al-Maidah ayat 3. Inilah peristiwa besar berikutnya yang terjadi di kota Mekah saat dikuasainya kembali kota Mekah oleh kaum muslimin. Ya, insyaallah. Dan kemudian setelah Madinah kokoh, Mekah makin kokoh, mulailah perluasan dakwah Islam kemana-mana. Ya, Rasulullah meminta para sahabat terus menyebarkan Islam kemana-mana. Dan ini kita lihat bagaimana peta yang ada ketika itu penyebaran dari dakwah Islam ini. Ini wilayah yang putih ini wilayah yang dikuasai Islam saat Rasulullah masih ada. Dan saat dia wafat, para sahabat terus menyebarkan Islam ke arah barat, masuk ke Afrika Utara, ke arah timur, masuk ke Persia, ke arah utara, ketemu dengan peradaban Romawi. Dan para khulafaur rasyidin ini setelah mereka wafat, terus dikembangkan lagi oleh para sahabat-sahabat berikutnya, terus ke arah barat, bahkan masuk sampai ke tanduk Afrika, bahkan nyebrang sampai ke Eropa Selatan atau Spanyol sekarang. Dan ke arah timur mereka ketemu dengan peradaban Cina dan peradaban India. Jadi luar biasa sekali perkembangan dakwah Islam yang terjadi di era itu. Akan digambarkan tidak sampai 100 tahun setelah Rasulullah wafat, itu 2/3 dunia peradaban sudah di tangan Islam ketika itu, insyaallah. Ya. Bahkan kemudian sampai Islam masuk ke Indonesia di sini, ya. Dan sinilah bagaimana para sahabat keluar dari zona nyamannya, mereka mendakwakan Islam kemana-mana. Sementara manusia ingin bertahan di zona nyaman. Sebagaimana kalau kita bisa baca di surah Al-Balad, ya. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, fi kabad di sinilah yang dimana juga bagaimana manusia senangnya bertahan di zona nyaman. Dan selama ada di zona nyaman tidak akan ada perubahan, tidak akan dakwah Islam menyebar kemana-mana. Ya, tapi dengan mereka luar biasa sekali dakwah kemana-mana. Allah berikan kedahsyatan luar biasa pada mereka, bisa menjadi Islam dalam waktu yang sangat singkat. 2/3 peradaban dunia mereka kuasai. Kita simak sebentar tilawahnya Syekh Abdul Basit membaca surah Al-Balad ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, inilah karena mereka luar biasa berdakwahnya, alhamdulillah sampai kemudian Islam masuk ke Indonesia ya. Dan ini mungkin ungkapan dari orang bijak mengatakan, anak panah tidak akan kena sasaran jika tidak meninggalkan busurnya ya. Para sahabat keluar dari zona nyamannya, mereka berdakwah kemana-mana. Islam membuat Islam terus berkembang kemana-mana ya. Dan Islam kemudian sampai masuk ke Indonesia. Dan ini yang ditemui bagaimana sentuhan Islam yang pertama ada di tanah Nusantara. Jadi ada sebuah makam yang masyarakat mengenal dengan makam Panjang di daerah Baros, Sibolga, Tapanuli Tengah, yang tertulis dalam makam ini tahun 48 Hijriah. Dan karena ini sudah ditelaah oleh para ahlinya, maka sekarang di samping makam ini sudah didirikan sebuah monumen yang diberi nama adalah 0 km perkembangan Islam di Nusantara ini. Jadi 48 Hijriah, fase-fase awal Islam sudah masuk ke Indonesia dengan dakwah yang luar biasa ya. Baik, bagian akhir kita coba bahas tentang Ramadan dan proklamasi Indonesia ya. Kejadiannya hari Rabu 15 Agustus 1945, bertepatan 7 Ramadan 1364 Hijriah ya. Beberapa hari sebelumnya Jepang sudah angkat bendera putih dari sekutu. Dan pada Rabu 15 Agustus, para anak muda ini mendengar kabar bahwa Korea sudah memproklamirkan kemerdekaan. Dan berita tadi langsung menyengat mereka, para anak-anak muda ini, Khairul Saleh, Ikan dan selanjutnya ini. Mereka berharap segera diumumkan kemerdekaan Indonesia ya. Maka mereka segera datangi Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamirkan. Tapi rupanya Bung Karno dan Bung Hatta agak sulit untuk bisa mengambil tindakan cepat ketika itu ya. Sampai hanya anak-anak muda ini mengambil tindakan berani. Mereka bawa 2 orang tokoh besar bangsa ini, dibawa ke Rengas Dengklok, daerah Karawang. Di sini kemudian terjadi negosiasi yang sangat alot sampai akhirnya disepakati Bung Karno dan Bung Hatta siap untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia ketika itu ya. Dan akhirnya pada tanggal 16 Agustus disepakati bahwa akan dibacakan besok harinya. Inilah ya. Dan alhamdulillah akhirnya bertepatan dengan Jumat 17 Agustus 1945, hari yang baik. 17 Agustus 1945 bertepatan juga dengan bulan Ramadan 1364 Hijriah. Dibacakanlah naskah proklamasi, dan inilah kemudian menjadi titik awal kemerdekaan Indonesia yang luar biasa. Sekali di bulan Ramadan ya. Bertepatan dengan 17 Agustus 1945. Insyaallah, alhamdulillah. Baik Bapak sekalian, itulah peristiwa-peristiwa luar biasa akan dakwah yang terjadi, turunnya Al-Quran yang menggerakkan dakwah dan kemudian menjaga eksistensi yang sudah dibangun selama ini. Itulah maknanya benar untuk malah menurunkan semangat dakwah, justru malah terus dinaikkan semangat dakwah dan kontribusi kita. Demikian insyaallah untuk bahasan kita kesempatan pertama ini, dan alhamdulillah kita ucapkan syukur Allah Subhanahu wa taala luar biasa atas nikmat Ramadan pada kesempatan baik hari ini. Insyaallah kesempatan berikutnya kita akan lanjut dengan bahasan-bahasan yang lain. Jazakumullahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.